Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa Mutiara Kolbu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu, tentunya dengan tema kita hari ini mengenai FOMO versus ridho Allah, filter dunia demi surga. Nah, masih bersama dengan kita Ustazah Yusnelma EKLC dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan juga sahabat silaturahmi Raflesia. Ustazah izin sebelum kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu ini yel-yel dari ibu-ibu ini, boleh ya? Ibu-ibu boleh ya? Baik, Mutiara Kolbu, sejukkan hati. Baik, luar biasa. Terima kasih ibu-ibu, kita lanjut lagi ya. Ustazah, silakan dilanjutkan lagi, nanti kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu yang mau bertanya, boleh, tapi sebelumnya kita lanjutkan lagi. Tausiah Ustazah, silakan. Baik, bismillah Mbak Julia. Masih mengenai FOMO ya Mbak Julia, ya, mengenai apa akibat dari FOMO ini. Fear of missing out ya, cemas atau khawatir terhadap tren yang sedang ada, yang sedang viral, yang kita takut ketinggalan ya, seperti itu. Jadi dampaknya apa? Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya adanya iri hati, apalagi ada iri hati, terus ada ria, yang selanjutnya ada tamak atau rakus dunia. Jadi orang yang selalu ingin tampil ataupun yang khawatir, takut ketinggalan sesuatu atau cemas, itu akan nanti dia rela untuk mendapatkan semua keinginan atau hawa nafsunya ya. Jadi menyebabkan seorang tersebut menjadi rakus terhadap dunia gitu. Jadi padahal Rasulullah SAW telah wanti-wanti, telah mengingatkan dalam hadisnya yang disebutkan oleh Rasulullah, kalau seorang manusia atau ibnu Adam itu memiliki satu gunung emas, maka dia akan pingin lagi untuk memiliki gunung emas yang lainnya, dan ingin lagi memiliki gunung emas. Jika dia sudah memiliki 2 gunung emas, dia pengen lagi 3 gunung emas. Jadi sampai seperti itu hingga nanti manusia itu berhenti setelah dia masuk ke dalam yang lahat. Jadi ini sangat sangat mengerikan sekali orang-orang yang selalu ingin mengikuti perkembangan zaman, selalu cemas terhadap sesuatu yang sedang tren, yang sedang viral, dan tidak membackup dirinya dengan keimanan. Itu dia tentu akan sibuk dengan dunianya, sibuk terhadap cinta dunianya, sehingga lupa terhadap tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akibat dari sifat atau sikap dari penyakit fisik psikis FOMO ini, yaitu tamak. Nah, bagaimana Islam menyikapi FOMO? Jadi FOMO ini di dalam Islam sangat disikapi dengan bijak ya. Islam menyebutnya kalau FOMO itu adalah takut ketinggalan tren. Jadi Islam memberikan solusinya bagaimana fokus takut ketinggalan tren tadi menjadi fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Fokus terhadap memperbaiki dirinya, memperbaiki ibadahnya, seperti itu. Dan misalnya tadi akibat dari FOMO juga ada iri kan, iri terhadap pencapaian orang lain. Nah, iri ini bisa diarahkan kepada bagaimana solusinya. Yang Islam tawarkannya itu syukur dan husnuzon kepada Allah atas nikmat Allah. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam. Selanjutnya karena orang FOMO ini dia sibuk mengejar dunia terus kan ya Mbak Julia ya. Akhirnya Allah memberikan ataupun Islam memberikan solusi bagaimana seorang muslim itu harus zuhud dan tawakal. Zuhud itu adalah bukan berarti meninggalkan dunia, bukan. Zuhud itu adalah menjadikan akhirat sebagai tujuan utama, tetapi tetap dunia menjadi fokus dalam kehidupan gitu. Jadi kalau boleh mengutip kata ulama, zuhud itu adalah meletakkan akhirat di dalam hati dan meletakkan dunia di dalam genggaman tangan. Jadi boleh kita memiliki kenikmatan, kekayaan, harta, tetapi harta tersebut atau kenikmatan dunia tersebut tidak menjadikan kita lalai kepada Allah. Itulah makna zuhud yang sebenarnya. Bukan berarti kita meninggalkan dunia secara total, bukan. Tapi kita tetap fokus kepada
tujuan kita di dunia dan menggapai tujuan akhirat yang lebih utama. Jadi zuhud itu adalah sikap atau perilaku hati, bukan perilaku fisik. Bukan berarti harus pakai pakaian yang compang-camping, bukan seperti itu. Tapi zuhud itu adalah sikap hati. Sikap hati yang tidak tamak terhadap dunia, tetapi fokus orientasinya adalah akhirat, seperti itu Mbak Julia. Ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Islam terhadap seorang yang memiliki sifat-sifat FOMO. Jadi iri terhadap pencapaian orang itu bisa diantisipasi dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an kan sering kita dengar ya, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kita banyak-banyak mensyukuri nikmat. Ini adalah solusi bagaimana agar tidak iri terhadap pencapaian orang lain. Kenapa? Karena nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, semakin kita syukuri itu semakin menambah berkah dan semakin menambah kenikmatan lagi untuk diri kita sendiri gitu. Yakinlah jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat tersebut, Allah beri keberkahan dan kita akan diberikan rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Seperti itu Mbak Julia. Dan juga cemas yang tidak dianggap eksis misalnya dalam FOMO ini, itu bisa kita bisa Islam atau bisa kita lakukan dengan cara apa? Membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafas. Jadi tidak fokus terhadap urusan dunia, tidak tamak, tidak iri, itu adalah semua penyakit hati. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita seperti apa? Yaitu dengan cara memperbaiki hubungan kita, silah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu dengan memperbaiki sholat kita, kualitas sholat kita, ibadah kita. Yang agama ya, karena segala sesuatu dari sholat itu, segala sesuatu perbuatan kita, apapun itu dari tubuh kita, anggota kita, badan kita, ucapan kita, perbuatan kita, itu lahir dari jiwa yang baik, lahir dari jiwa yang sehat, hati yang sehat. Nah, bagaimana mendapatkannya itu dari sholat. Sholat inilah pondasi akhlak seseorang. Kalau baik sholatnya, baik kualitas sholatnya, pasti akan baik semua sikapnya, ucapannya, dan juga dia tidak menjadi cinta berlebihan terhadap dunia, seperti itu. Baik, artinya sebetulnya boleh kita mengikuti bagaimana perkembangan zaman ini agar tidak ketinggalan, jadi nggak jahiliyah begitu istilahnya ya Ustazah ya, tetapi ada batasan-batasan, yaitu tadi sesuatu yang kita sudah simpankan dalam hati, tanamkan dalam hati tentang apa yang menjadi boleh dan tidak boleh begitu ya Ustazah. Apa yang dituntut oleh Islam, yang ada aturan, kita punya aturan dalam syariat yang menuntut kita mana hal yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan, seperti iri terhadap orang lain atas pencapaian orang lain, ataupun cemas terhadap rezeki kita yang akan datang, itu adalah hal-hal yang tidak patut kita pikirkan. Kenapa? Karena Allah sudah mengatur semuanya Mbak Julia, dan tuntunan Islam itu tuntunan yang paling baik gitu. Jika kita mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi kita, oleh Islam, kita pasti akan aman, kita pasti akan selamat hidup kita, seperti itu. Jadi ada tuntunan, ada syariat yang mengatur hidup kita. Seperti FOMO itu adalah cemas terhadap sesuatu dan kita khawatir untuk tidak tertinggal gitu ya. Itu kan penyakit psikologis seorang ya, dan itu sumbernya dari hati, karena hati tadi tidak sehat, seperti itu. Tidak sehat, luar biasa Ustazah. Nah, sampai di sini Ustazah sepertinya ibu-ibu sudah banyak menyimpan pertanyaan. Kita kasih kesempatan dulu untuk ibu-ibu bertanya ya Ustazah. Boleh ibu-ibu yang mau bertanya silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Kursinya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Husnani dari Majelis Taklim An-Nabah. Yang ingin saya tanyakan, apa doa atau zikir yang dapat menenangkan diri kita, kayak gitu. Masya Allah. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Itu tadi Ustazah ya, dari pertanyaan aja sudah menggetarkan jiwa dan hati nih Ustazah. Apa sih doa dan zikir yang bisa menenangkan hati Ustazah? Agar kita tidak tergerus ya dengan perkembangan zaman seperti ini, karena kita hidup di akhir zaman ya, yang dunia memang manusia akhir zaman ini manusia yang
banyak dan rentan terhadap dosa Mbak Julia ya. Karena begitu banyak godaan-godaan, Godaannya, kenikmatan duniawi ya Ustazah. yang sifatnya sementara, yang kita tidak sadari bahwa itu merusak iman kita seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan Ibu tadi ya, sebenarnya banyak zikir yang bisa kita lakukan untuk menenangkan hati kita. Zikir itu adalah cara seorang hamba untuk mengingat Tuhannya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang paling utama itu adalah sholat. Zikir yang paling utama adalah sholat. Namun zikir di luar sholat bisa kita lakukan dengan banyak sekali lafaz-lafaz zikir, misalnya dengan zikirnya Nabi yang masuk dalam Yunus Nabi Yunus ya. Nah, itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu dibiasakan untuk membaca itu adalah pengakuan terhadap bahwasanya keeksistensian Allah Subhanahu wa taala dan kita adalah seorang hamba yang berdosa. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau. Itu ada luar biasa zikir itu maknanya ya Mbak Julia, itu ada mengakui keeksistensian Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai pengatur alam semesta, sebagai pemilik alam semesta. Subhanaka, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu, dan pengakuan bahwa diri kita betul-betul adalah orang yang zolim, orang-orang yang berdosa. Ini bisa kita baca, pemirsa yang dirahmati Allah, bisa kita baca setiap habis sholat, apalagi setelah habis sholat subuh gitu ya. Baca itu baik 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali gitu. Jadi kita lakukan sebanyak yang kita bisa. Ataupun zikir yang kita lakukan di luar sholat ya, kayak tadi misalnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Bisa juga kita membaca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu tuh zikirnya luar biasa Mbak Julia maknanya, hasbunallah. Jadi betul-betul penyerahan diri kita total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengakui bahwasanya cukup bagiku Allah gitu. Cukup bagi kami Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik pemberi nikmat. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebagai penolong. Wa ni'man nasir, jadi sebaik-baik pemberi nikmat, sebaik-baik pemberi perlindungan, sebaik-baik pemberi pertolongan, itu bisa kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya upaya kecuali oleh Allah Subhanahu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Jadi ini bisa kita menguatkan hati kita, bisa mencas ruhiyah kita dengan banyak membaca zikir seperti ini. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu pemirsa dan ibu-ibu di studio yang dirahmati Allah, bisa dibaca sering mungkin, itu akan kita rasakan akan keindahan zikir ini bisa menenangkan jiwa kita seperti itu. Banyak lagi, bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kan Rasulullah mengatakan fima ma'nal hadis, kalimatani saqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat yang berat dalam timbangan amal itu adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu pujian semua kepada Allah. Pujian, memuji Allah itu bisa menenangkan jiwa kita, mencas hati kita. Jadi bisa dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah akan tuntun hati kita, akan bimbing hati kita, akan cerahkan pikiran kita dalam meniti hidup ini. Jadi ketika kita dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita menjadi lebih baik seperti itu, Bu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustazah. Betul-betul menyentuh ya, kalau kita baca zikirnya terus kita tahu artinya, terus dibaca sungguh-sungguh. Masya Allah, luar biasa. Dibaca dengan diresapi itu luar biasa kekuatan. Baik, terima kasih Ustazah. Terima kasih juga Ibu sudah bertanya, tapi kita akan jeda dulu sebelum kita lanjut lagi ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.